Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maaf malam ini saya tidak bisa lihatkan kamera karena kamera saya rusak juga kayaknya. Bahan sudah saya kirim, YouTube juga sudah, tapi malam ini saya rekam kembali. Mudah-mudahan rekamannya bisa saya kirim juga dalam update yang terbaru. Nah, di layar Anda sudah kelihatan lembaran kerja yang saya warna-warnikan dan juga sudah ada jawabannya. Tapi dalam hal ini saya akan merepresentasi kepada Anda kembali benar atau tidak, apa dan bagaimana hal yang terjadi di sini. Pembahasan kita penggunaan rumus logika, fungsi logika if. Nah, if itu nanti ada yang if saja, ada yang if and, ya, ada yang if or. Nah, di mana dan bagaimana kita menggunakannya nanti. Lihat dari berbagai macam soal dan kasus. Oke ya. Nah, ini topik bahasan kita eh, malam ini. Oke. Ini data-data saya buat dalam bentuk amburadul semuanya ya. Nah, biar aja, yang penting Anda bisa memahami. Kita akan menggunakan yang ini dulu, if tunggal dalam artian bagaimana. Ya. Jadi kalau Anda memainkan sebuah rumus nanti if sama dengan if buka kurung. Nah, ini ada ananya penjelasan formula tersebut. If logical test, value if true, value if false. Mana yang benar dan mana yang salah dari logika yang kita buat itu. Oke, itu yang pertama ya. Ya, kita lihat. Saya punya contoh data yang warna kuning ini. Ya. Nah, di sini ada atributnya atau fieldnya yang seperti ini. Nah, itu bisa berubah-ubah nanti ya. Seperti yang saya buat ini. Nah, oke. Lalu ada keterangannya, saya merahkan ini. Nah, abaikan yang lain dulu. Ini kuning, ya. Nah, sekarang atributnya ini, sorry, yang ini yang merah, ini enggak. Terus saya kembalikan lagi novels, oke. Jadi yang merah kuning ini, oke. Data yang ada di sini berdasarkan kode MXFX, sorry, M. Sementara keterangannya adalah huruf M pria, F wanita. Oke, hasilnya kalau kita lihat M pria, X wanita, ini logikanya nggak cocok. F wanita, oke. M pria, oke. Ini ada salah satu yang nggak cocok. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini rumusnya sudah saya sediakan di atas. Ya. Nah, coba Anda perhatikan logika ini. Sama dengan if C6. Berarti dia berada di kolom C, baris 6. Ya. Sama dengan M. Jadi M ini kenapa pakai tanda kutip 2? Karena dia teks. Makanya dibuat tanda kutip 2. Kemudian batas antara logika dengan pernyataan benar dan salah itu dengan komputer saya itu pakai titik koma. Saya nggak tahu di komputer Anda di rumah atau di labor kita pakai koma apa titik koma. Ingat yang kemarin. Nah, ada yang persen kemarin saya contohkan. Nah, jadi kalau M pria itu kalau yang benar, kalau yang salah dari M itu adalah wanita. Itu kondisi rumus yang ada di dalam itu. Sampai di situ ada pertanyaan? Ada- Tidak, Pak. Enggak, Pak. Oke, kalau tidak berarti ngerti ya. Sekarang ini. Berarti ini kita mainkan. Kalau saya buat ini W, apa yang terjadi? Wanita. Salah. Enak. Di dua hal ini, W dan X, dia tetap wanita tapi salah sebenarnya. Harusnya apa? Kodenya yang benar itu adalah F. Nah, baru mau dia. Wanita. Ini F juga wanita. Ini F wanita. Oke. Nah, yang ini Anda sudah mengerti ya. Dan termasuk ini jika saya ganti sudah ngerti. Ini kalau saya buat X, dia tetap wanita. Sebenarnya salah. Ini dia bilang error. Ini saya buat P. Nah, ini P saya buat tetap saja wanita. Jadi dua hal yang berbeda. Anda harus memahami ini. Jadi kuncinya supaya jawabannya benar,
lihat kode yang di sini F dan M. Oke, itu yang pertama. Lalu rumus ini yang saya hijaukan ini, ya, dasarnya masih dari sini. Apa beda rumus antara yang ini, teman diperhatikan, rumus yang kuning di sini dengan yang ini. Nah, lihat di atas. If C6 sama dengan M. Jadi masih baca dari sini dia. Tanda kutip mel. Jadi kalau dia apa M, mel. Nah, ini tidak cocok keterangan. Ya, berarti M-nya menunjukkan mel tadi ya. Oke. Lalu ini if C6, F female. Nah, itu cocok juga. Jadi kalau keterangannya ini kita rubah, berarti dia akan seperti itu. Lain dari itu dianggap error. Makanya ini error. Oke. Jadi saya tambah gantian kode kalau dia M sama dengan male. Kalau dia F sama dengan female. Oke. Nah, itu dia. Ini rumusnya. Lain dari itu error. Nah, ini ada yang error. Oke. Nah, rumus antara ini adalah rumus fungsi if tunggal, sementara ini if majemuk atau lebih dari satu. Ya. Nah, tolong dipahami. Berarti ini salah, Pak. Jawabannya enggak. Ini salah, Pak. Tidak. Jawabannya logika Anda akan berbeda tergantung ketentuan soal. Ini ketentuan soal, ini ketentuan soal. Jadi ketentuan soal ini dia. Ya, betul. Tidak cocok pula dia. Jawabannya di sini. Oke. Nah, ini saya kasih warna lain. Nah, itu berdasarkan ini semuanya. Oke. Nah, paham itu. Jadi kalau saya ulang mengetik rumus di mana saja, kalau menggunakan ini sama dengan if. Nah, berarti saya ngambil dari sini sama dengan tanda kutip ketentuannya tadi M ya. Kalau M, nah pria, atasnya pria. Ingat kalau dia teks harus pakai tanda kutip. Lain dari itu dianggap salah. Salah itu dalam arti yang kita tulis langsung, tidak kita tulis variabel F-nya, tetapi langsung saja wanita. Ini rumus yang tunggal. Oke, berarti kan di mana salahnya? Nggak apa salah, kita tahu salahnya nanti. Nah, ini ini betul ya. Ini tadi mungkin tanda kutip Ya, ini salah. Ya, kalaupun beli lauk, lauk di suaranya sini nanti saya delapan remove, ribu, saya delapan remove. ribu lah, 5.000 ada juga. Cuma hoki payah juga dapatnya harus cepat gitu. Itu pun lauknya ya lauk lauk apalah. Oke, saya lanjut. Nah, jadi ini dia yang dimaksud dengan ini tadi. Ya, saya buat di sini juga bisa. Yang penting Anda bisa menata yang seperti ini. Oke, ini juga benar, perhatikan. Jadi ini yang majmuk, dia menjabarkan satuan keterangan ini. Oke ya, lain dari itu error. Nah, kalau saya buat di sini, misalnya sesuai dengan ini M tadi, ini otomatis pria, ini male. Ya, nah jadi ini kalau data seperti ini sudah benar nggak nih? F, wanita, oke. P, nah ini error dia. Jadi kalau saya buat M lagi, ini benar. Oke, jadi ini sudah oke. Sekarang ini lagi, ini ada pula yang ganggu nih. Nah, oke. Ini berdasarkan kode angka lagi. Jadi keterangannya ini 21, 22, ada 23. 23 itu gimana? Kalau di rumus tunggal, dia akan tetap ada tampilan W wanita. Padahal 23 itu ada LGBT. Di rumusnya hampir sama dengan ini, tapi bedanya apa? Jadi sama dengan if ya, F6 sama dengan 21. Jadi untuk angka kita tidak perlu tanda kutip. Kecuali untuk abjad kita harus pakai tanda kutip. Nah, jadi ini yang true-nya, yang false-nya ini. Oke. Kalau saya ulang lagi sama dengan if buka kurung ambil data di sini sama dengan 21
titik koma, saya buat kodenya itu pria. Oke, tanda kutip lagi. Nah, tanda kutip, kemudian titik koma, lanjut lain dari itu kita anggap wanita atau yang salahnya. Tanda kutip. Oke, nah benar kan? Ini sama ini. Kalau ya dari ke bawah kita kopikan saja seperti ini. Nah, itu. Oke, nah di mana posisi tapi asal sesuai dengan kursi rumus. Nah, ini aksi yang satu lagi. Nah, ini ya ini sama dengan ini ya. Karena aksi yang ini. Nah, ini sama dengan majemuk tadi. Jika F21 sama dengan pria, jika F22 sama dengan wanita, jika ada tambahan satu lagi kode 23, berarti LGBT lain dari itu salah. Nah, ini rumusnya benar, ini sama dengan ini rumusnya. Ada pertanyaan untuk yang contoh yang kedua? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, sudah dua hal ya. Sekarang yang ketiga. Ini abjad saya tadi, ini angka, ini abjad lagi tapi dua karakter. Nah, apa yang bedakan? Hanya pengkodeannya. Lihat di sini. Jika FK6 sama dengan LK, maka itu laki-laki. Jika PR itu adalah perempuan. Lain dari itu, dianggap PR. Ada pertanyaan di sini? Bisa dipahami? Siapa? Oke, berarti sudah tiga opsi yang saya contohin. Nah, sekarang terkait dengan aplikasi nilai. Ini dia. Ini berada nilai Anda saja lah. Ya, nah, seperti ini angkanya. Kenapa saya buat angka-angka seperti ini? Angka yang kritis seperti ini angka aman, ya. Yang kritis itu lihat. Apa yang buat dia kritis? Jika nilai besar dari 60, maka keterangan lulus. Kalau tidak, keterangan gagal. Nah, itu ini untuk sini, ya. Rumusnya sudah ada. Nah, kita lihat di situ rumusnya ada coret-coretan mungkin bisa dipahami ada gangguan. If C16 besar 60 lulus, lain dari itu gagal. Berarti di sini. Enak. Nah, coba berarti ini kolom C617. Sekarang perhatikan, kenapa ini gagal? Padahal ini kalau dibulat sudah 60, tetapi dia tetap gagal. Ada pertanyaan yang putih ini? Itu kok. Aku tak mencegah. Ada pertanyaan? Dan sekalian belanja Ada juga. pertanyaan? Tidak, Ada pertanyaan enggak? tidak dari situ Kak. Dari kakak. Rekening kita blokir. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, kalau enggak berarti aman ya. Jadi ini 59,9 dia tetap gagal karena dia batasannya ada besar 60. Jadi tidak terbaca dia, ya. Makanya dia gagal. Oke. Kalau ini 59,99 udah 99 enggak juga, Pak. Ya, karena batas ininya besar dari 60. Ya, besar 60 yang terbaca berapa? 60 terbaca atau 61? 61, Pak. 61. Nah, kalau 61 dia baru terbaca dan itu dinyatakan lulus, ya. Nah, makanya saya bilang tadi angka kritis yang saya tampilkan ini ada tiga macam, makanya ini gagal. Oke, bisa dipahami ya? Oke, saya lanjut. Nah, ini Bisa, kenapa? Pak. Ini kenapa bisa lulus dia, Pak? Beda dengan ini. Nah, kalau ini udah aman. Nah, kalau ini lulus, lulus, lulus yang dua ini juga lulus. Kenapa? Nah, opsinya lihat. Kalau saya buat keterangannya kecil sama 59, ya otomatis apa nih? Gagal atau lulus? Lihat kondisinya ini agak bertentangan. Saya buat kecil sama 59, dia gagal. Kecil sama 59, dia gagal. Kenapa nih? Sorry. Di sini saya buat gagal. Dan sementara di sini besar saja sudah lulus. Nah, paham tidak pernyataan ini? Ini kecil sama 59. Jadi kalau sama 59, itu harusnya apa? Gagal kan? Ini berapa angkanya nih? Halo? Ada yang tahu? Ridwan? Ini benar nggak ini yang opsi satu ini? Zaki, lihat nggak rumus yang saya jelaskan ini? Halo? Maaf, Pak. Saya terlambat, Pak.
Dinda ada lihat rumus yang saya jelaskan ini? Dinda Anjal, Trido, lihat. Eka Putra, lihat nggak? Lihat, Pak. Ah, gimana Anda melihat rumus ini? Anda paham nggak ini? Karena ini saya buat kritis angkanya ya. Hmm. Nah, ini kecil sama 59 gagal. Ini dalam rumus ya. Sementara besar 59 lulus. Ini yang dibaca apa nih? 59 saja atau 560? Besar 59. Dan hasilnya lulus. Setuju atau tidak? Mengerti atau tidak? Dua pertanyaan. Kurang paham sih, Pak. Sama Karena rum. 59-nya ada koma 9, Pak. Nah, itu dia yang paham ya. Dia kenapa dibilang lulus? Karena 59,9. Makanya dia lulus. Karena ini batasnya besar ini ya. Nah, sementara ini saya buat kecil sama 59. Ini kan lebih dari 59 kan? Makanya dia lulus. Begitu juga untuk ini. Begitu juga untuk ini. Oke, ada yang udah ngerti? Saya udah maklum tuh. Yang belum, silakan diotak-atik lagi nanti. Apa maksud si Bapak yang seperti ini. Ya. Oke, lihat opsi yang kedua. Sama atau salah ini. Nah, sekarang nih. Opsi yang kedua ini gagal. Lihat keterangannya. Besar sama 60. Oh, berarti ini otomatis gagal dia ini. Dia 59,9. Dan kecil sama ini gagal. Nah, berarti ini false. Karena dia terbaca 2 digit di belakang. Itu bedanya. Silakan dipahami. Yang lulus-lulus aman, ini yang gagalnya aman. Sementara ada satu ini 59,5. Ini gagal. Itu benar ya sesuai dengan aturan. Nah, tapi yang ini 59,9. Nah, karena ini kecil sama ya. Gagal, oke. Ini 59,9 false. Kenapa? Ada yang tahu harusnya bagaimana? Karena ada dua angka di belakang koma. Iya, dua angka. Jadi kalau kita buat dua angka sama 9, bisa jadi dia sebagai apa di sini? Lulus apa gagal? Gagal. Gagal bang, gagal. Nah, oke, gagal. Oke, dipahami ya. Nah, itu aturan-aturan yang saya olah dan Anda harus paham juga nanti menerapkan rumus-rumus yang ada. Oke, itu untuk keterangan yang dasar seperti tadi ya. Sekarang saya masuk ke soal yang kedua. Seperti ini nih. Ya, sekarang coretan-coretan ini bisa dilihat dari jauh karena ini ada mengganggu nih, saya nggak bisa ngapus. Ya Pak. Hmm. Sekarang lihat soal ini nanti, ya. Nah, ini nomor urut, taman. Ini nama boleh Anda buat dan ganti yang lain nanti. Tanggal juga Anda boleh ganti tahun 2025, ini tanggal udah lama. Kode tidak boleh diganti untuk sementara, tetapi boleh diganti kalau Anda sudah paham. Oke. Nah, sementara yang ini 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 adalah rumus. Saya kasih warna lain. Nah, apa yang gini? Nah, ini rumus. Ini diinput, ya. Ini diinput, boleh dirubah nanti. Input boleh dirubah warnanya. Oke, ini rumus lagi. Nah, berarti itu rumus lagi. Oke, walaupun sudah ada rumus, Anda harus paham. Nah, sekarang lihat ini. Ini kalau kita, sorry, ini satu di input tadi ya. Kalau dia tiga, apa yang terjadi ini? Nah, TV dia, karena rumus sudah ada. Ya, kalau empat, nah tab dia. Oke, sama dengan ini. Kalau satu, masih. Nah, sekarang kita cek kembali. Lihat rumus saya yang ada di sini. Anda mengerti atau tidak? Saya kirim di grup juga supaya Anda bisa lihat. Hmm. Silakan dilihat di grup. Anda paham?
Halo, ada paham? Yang saya kirim ada paham? Coba cek. Ada? Paham, Pak. Yang lain? Kita ada yang bilang paham tadi. Kurang kurang paham, Pak. Ya, dicek betul kenapa dan kurang pahamnya. Dia berdasarkan apa? Jika kode satu, nah ini dia. Jika kode satu maka dia AC. Itu aja kuncinya. Jadi lihat keterangan soal di bawah juga ada. Nah ini, jika ini saya turun ke bawah. Ada kelihatan di bawah ini? Udah, Pak. Nah, situ dia yang menjelaskan jika kode satu maka AC, jika kode 2 CD player dan seterusnya. Ya, jika kode satu maka harga satuan sekian. Nah, ini dia. Nah, rumus di atas ini. Ini sudah rangkaian rumus dari soal yang ini. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Yang lain, Hanifah ada pertanyaan Hanifah? Herzan ada pertanyaan? Yang saya panggil-panggil ini nama aja yang ada orang dari mana? Ada Nggak ada, pertanyaan? Pak. Hah? Nggak ada Bisa pertanyaan, Pak. bisa mengerti nggak nih? Kurang sih, Pak. Bisa dikit-dikit tadi, Pak. Nah, oke, silakan dipahami. Yang diam sama sekali, Insya Allah diusahakan bisa paham, Pak. Insya Allah. oke. Kalau udah Nanti paham dicek nih, lagi, Pak. Belajar lagi, Pak. ya, Ulang lagi. oke. Nanti saya mengharapkan Anda mengganti dan menambah, ya, mengganti kode dan menambah, ya. Hasilnya juga bisa Anda ganti. Kalau misalnya kode 10 laptop, kode 8 misalnya mouse misalnya aja. Kode 8 Honda misalnya. Bagaimana menambah dan mengurangi itu nanti atau mengganti. Oke, siap seperti itu ya. Bukan hanya melihat dan mencoba yang ini saja. Anda otak-atik nanti. Oke, sekarang Siap, Pak. harga satuan. Harga satuan di sini dasarnya. Ini harga angkanya sudah saya mainkan ya. Ini rumus. Jika kode kolomnya ingat kolom dari E12 juga sama dengan satu harganya 2.500.000. Terus jika kode 2 harganya 2,3. Jika 3 4.250.000. Nah, kemudian kode 4 2,7,5. Tak sama dengan ini lagi ya. Nah, kalau Anda paham rumus yang di sini copy saja nanti Anda ganti. Tapi kalau Anda tidak paham ketik satu blok di sini tinggal ngopi lagi. Tergantung Anda mencoba. Ya. Jangan rumus sudah ada, Anda tinggal membiarkan aja. Anda coba nanti. Nanti harus Anda coba ya. Oke, dapat rumus yang pertama tadi, maka, sorry. Saya hapus. Nih, saya hapus. Ini dapat satu baris, copy ke bawah. Nah, sudah. Oke, saya dipahami ya. Saya lanjut. Ini 30 juta datang dari mana? 2.500.000 kali 12. Dapat 30 juta. Nah, dapat satu nanti. Biar aja dulu nanti yang biru ditarik ke bawah. Tinggal di copy lagi. Berikut, kalau diskon, ini. Ingat untuk diskon keterangannya. Diskon 15% dihitung dari harga barang akan diberikan jika pembelian besar dari berapa? Lihat, besar terjual dari 5. Nah, kalau tidak terjual dari 5, dia tidak dapat diskon. Nah, berarti lihat ini ya. Nah, berarti ini ada enggak yang seperti itu? Nah, ini tidak dapat diskon. Kenapa? Ini kurang dari 5. Ini juga. Ini juga. Oke. Jadi kalau sama dengan 5 dia terbaca. Tapi kalau saya buat ini 4, tidak terbaca lagi. Ya. Kalau jadi 5, terbaca lagi. Kalau 6 sudah pasti ya. Kalau jadi 6, sudah pasti terbaca. Nah, itu dia. Oke. Di rumusnya ini, H12 sama dengan besar sama dengan 5, 15% kali I12. I12 di harga ini. Kemudian H12 kecil dari 5, maka dia tidak dapat diskon. Nah, itu artinya. Oke.
Lalu harga bayar sama dengan ini. Harga barang kurang diskon, maka dapat segini. Ya. Nah, dapat baris ini nanti Anda copy lagi. Copy ke bawah. Nah, sampai situ udah otomatis. Ya. Nah, sampai situ ada pertanyaan? Tolong diingat, ini Anda buat nomor otomatis sampai 20 atau berapa. Nama boleh Anda ganti, boleh ini saja, boleh ditambah. Tanggal boleh Anda rubah. Ini boleh dipertahankan sementara, tapi saya minta Anda mengganti dan menambah sampai 10 kode. Sehingga nama ini juga menjadi bertambah dan berubah. Harga boleh Anda buat sembarangan. Jumlah boleh Anda random. Nah, jadi yang rumus nanti akan berubah juga sesuai dengan angka-angka yang Anda modifikasi. Kemudian, total rumusnya paling gampang. Ya, saya hapus. Cari tanda ini di atas. Auto sum. Otomatis nih. Nah, dapat itu? Bentar. Dapat ini, tarik ke kanan dalam isilan copy. Sudah selesai. Nah, itu dia. Oke, ada pertanyaan untuk total? Tidak? Nah, kalau enggak, saya lanjut. Kalau Anda diam, berarti Anda ngerti. Berikut. Ini rumusnya, hati-hati saya mungkin ini dibawaan dari teman-teman saya ngajar juga ya. Harusnya bukan sum if. Rumusnya seharusnya sama dengan countif. Countif dari mana ke mana. Ini kode 2 ya, atau VCD player. Berarti dari mana ke mana? Dari sini. Blok lagi. Kemudian tutup kurung dulu sementara. Nah, ini. Kemudian titik koma, tanda kutip 2, namanya adalah VCD Play. Ya, tutup kurung. Nah, 0. Ada VCD player nggak nih? Ada yang harusnya 1. Kenapa nggak mau nih? F12 sampai F210. Oh, terlalu jauh. Sampai F21 cuman ya. Kita tes lagi. Nah, 0, masih 0. Kenapa 0? VCD player. Nah, kenapa enggak ada? Harusnya kan ini ada dia. Apakah pengaruh huruf besar? VCD player. Oke, kita tes. Masih 0. Ya, nih, ada apa tadi tahu salahnya? Jadi kita harus coba kok salah ya, kenapa salahnya? Ada lihat di mana saya salah tadi? Hanifah, lihat kesalahan Atika. Tanda kutip sama kurang, Mbak. Oke, bukan tanda kutip ya. Saya kasih spasi tadi makanya tidak terbaca dia. Jadi harusnya tidak ada spasi. Ini contoh lagi. Saya gerakkan spasi 1, dia otomatis akan salah lagi. Nah, nol dia kan. Kita rapatkan ini lagi, dia otomatis benar-benar. Oke, jadi rumusnya sini apa? Rumusnya countif. Yang saya kirimkan Anda itu ada kesalahan ya. Nah, nanti Anda lanjutkan ini. Saya tidak lanjutkan semuanya. Saya buat contoh countif. Countif. Ya. Dari mana ke mana. Saya buat titik-titik aja. Hmm. Oke. Nah, kenapa saya bisa membuat seperti ini? Karena saya pakai tanda kutip 1. Ya. Untuk yang lain, silakan dicari. Ya, sebenarnya saya hanya 1 harus contohin. Nanti kamu harus coba yang lain. Oke, lanjut. Ini gimana cak rumusnya?
mentotal angka yang di sini. Rumusnya sama dengan tadi. Sum buka kurung. Nah, itu. Oke. Dah, saya nak jelasin. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Aan? Tidak ada, Zia? Pak. Aman, Pak. Oke, Insya aman. Allah. Oke, kalau ada aman. Soal 2. Nah, ini soal 2. Soal 2 nanti ada yang harus Anda cari jurusan berdasarkan kode. Ya, enggak? Jurusan jurusan 51 adalah pemasaran. Nah, nanti itu. Ini angka di input. Ya. Nah, ini rumus sudah saya buat, tetapi Anda harus memahami nanti berdasarkan ini. Ya. Yang sudah ini Anda pahami nanti Anda lihat lagi. Ini yang menggunakan if and. Nah, lihat. Di awal tadi saya bilang ya, makanya saya buat ini sudah ada. Nanti Anda pelajari ini. Dan saya mengharap nanti konversikan nilai yang seperti ini. Pak, di kami di sini beda dengan yang situ, Pak. Ya, enggak apa-apa. Nah, Anda merubah itu nanti. Oke. Ini nilai Anda yang sebenarnya sekarang yang Anda pakai ini. Ya kan? Nah, jadi ini sesuai yang mana nih yang saya pakai. Perhatikan ini. Angka yang mana? Masih yang A standar seperti yang di UIN ya. Nah, silakan Anda kerjakan itu nanti. Tes dengan berbagai macam cara. Ya. Ini sengaja saya kosongkan satu ini kuning. Ya, dari sini. Ini berarti if apa? If kode 51 K ya. Oke. Ini kan nanti Anda isi yang kuning itu. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya. Kalau enggak, berarti saya anggap Anda mengerti lewat Zoom ini dulu sementara. Nanti Anda coba. Pekerjaan pembelajaran ini boleh Anda kerjakan di hari Sabtu, boleh di hari Senin berikutnya, dan harus selesai di hari Jumat depan. Tanggal berapa itu? Tanggal kita 27, berarti 26. Nanti kirim jawabannya via link lagi di perkuliahan keempat. Ada pertanyaan? Yang dikumpulkan yang mana aja, Pak? Yang dilatih ini semuanya. Ini kan tidak latihan ini. Ini yang soal 1, soal 2. Ya. Oh, nyalin ini Pak. Saya tadi suruh ganti semuanya kan. Ganti dengan kode Anda. Ini contoh. Ganti dengan data Anda sendiri semuanya. Ya. Yang ini juga ganti. Di UIN itu FEB itu berapa jurusan? 3, 4. Berapa prodinya? 4, Pak. Nah, 4. Berarti Ada buat 4, Pak. kodenya jangan ini pakai kode berapa di situ. Saya nggak tahu kodenya. Ya, paham maksudnya? Pokoknya diganti. Nah, ini juga ganti dengan data-data teman Anda semuanya. Diganti ya. Nah, satu lagi ada juga tugas saya kirim. Lihat di apa itu? Saya lupa nama apa ya tugas. Itu dikerjakan juga. Banyak sekali Pak. Ya, kalau sedikit tidak mengerti. Kalau banyak biar mengerti. Itu aja. Ada pertanyaan lain? Tidak, Pak. Tidak Nah, ada, Bapak. nah, kalau Cukup, nggak ada, Pak. Berarti alhamdulillah. ada 2 tugas, Pak. Apa? Berarti ada 2 tugasnya, Pak. Iya, ada 2. Yang sheet ini 1, ada sheet tugas nama file yang satu lagi. Yang sudah saya kirim ya, saya tidak men-set di sini lagi. Oke, bisa dipahami? Oke, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pak. Oke, kalau sudah, tolong diperhatikan. Anda mau ngerjakan kapan, jangan ditanya. Mau malam ini silakan, mau besok silakan, waktu Anda masih panjang. Tetapi Anda harus mengerti dan paham. Oke. Lalu link YouTube yang sudah saya kirim itu bisa juga Anda pelajari, termasuk link YouTube yang akan saya kirim dari hasil ini nantinya. Ya, bisa dipahami ya. Untuk absen gampang saja. Nanti saya cek. Ini yang ada berapa nih? Saya tidak tahu nih. Ada yang pakai satu laptop atau satu HP berdua nggak di sini? Ada kayak ada Ziaul dengan Rasid. Iya. Saya satu, Pak. Ya, maksudnya ada yang berdua nggak?
Satu kamera atau satu komputer berdua, ada nggak? Nggak ada kayaknya Pak. Nggak ada. Nggak ada sendiri-sendiri kayaknya marah Pak. Nah, sendiri-sendiri berarti 27 yang hadir. Anda semuanya berapa? 35 ada? Berapa? Saya lupa. 38 kalau nggak salah, Pak. 38. Oke, jadi yang hadir berapa itu? Tunggu aja ya, enggak apa-apa. Saya nanti bisa tahu nanti. Yang hadir, yang bolos, yang malas, saya udah tahu nanti. Oke, ini sudah saya jelaskan dengan sedetail mungkin. Tolong dikerjakan, sehingga kalau Anda kerjakan salah dan betul atau kurang mengerti, tetap Anda kerjakan dan Anda diskusikan bersama. Ya, Ya Pak. oke. Kalau sudah, sebentar. Nah, pertemuan kita malam ini sudah saya akhiri dengan presentasi saya. Nanti masalah absen belakangan, soal pekerjaan, silakan Anda kerjakan kapan saja. Deadline pengiriman ini tanggal 26 September 27 saya datang kuliah. Ya. Nah, kalau sudah saya akan akhiri yang namanya apa namanya ini? Stop recordingnya. Bentar.